Hai Sivitas Akademika UKSW, perkenalkan saya Prima Warta Santalia, dosen dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba men-sharingkan salah satu pembelajaran inovatif yang kami kembangkan, yaitu Project Based Learning terintegrasi STEAM pada mata kuliah Fisika dalam Keseharian. Hal yang melatar belakangi kami, mengapa kami mengembangkan pembelajaran inovatif yaitu PJBL terintegrasi STEAM, sebenarnya berawal dari salah satu mata pelajaran di sekolah yang sering dianggap sulit oleh siswa, yaitu mata pelajaran fisika. Sebenarnya tidak hanya siswa, tetapi juga masyarakat umum memiliki interpretasi yang sama terhadap mata pelajaran fisika, di mana mereka beranggapan bahwa mata pelajaran fisika itu sulit dan tidak sedikit siswa membenci mata kuliah atau mata pelajaran fisika ini. Nah, pandangan ini sebenarnya berdampak pada salah satu mata kuliah dasar universitas, yaitu Fisika dalam Keseharian, yang merupakan salah satu mata kuliah rumpun sains yang harus diambil oleh mahasiswa pada tahun pertama. Di awal terbukanya Fisika dalam Keseharian di semester ganjil 2020-2021, diperoleh bahwa ada 5 kelas yang dibuka, tetapi mahasiswa yang mengambil itu adalah hanya sekitar 27 mahasiswa dari 5 kelas yang dibuka. Di awal terbukanya mata kuliah ini pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, dari 5 kelas yang dibuka dengan kapasitas masing-masing 40 peserta, hanya ada 27 mahasiswa yang memilih mata kuliah Fisika dalam Keseharian, di mana di awal pembelajaran saya coba mewawancarainya, diperoleh bahwa sebagian besar mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini disebabkan karena rumpun sains sudah terisi penuh, sehingga yang tersisa hanya Fisika dalam Keseharian. Nah, beberapa mahasiswa juga beranggapan bahwa fisika itu sulit, makanya mereka tidak mau mengambil di awal. Dan ketika mereka di SMA, fisika itu hanya diperkenalkan dengan rumus-rumus. Nah, pandangan yang dimiliki siswa ini itu disebabkan karena cara mengajar fisika yang kurang di tingkat SMA. Tidak sedikit para pengajar mengajarkan fisika itu melalui pendekatan rumus-rumus. Padahal kalau kita tahu, fisika itu sangat dekat dengan kita, mempelajari terkait kehidupan kita sehari-hari. Dan seharusnya fisika itu adalah mata pelajaran yang menyenangkan karena dekat dengan kehidupan kita sendiri. Atas dasar masalah tersebut, kami selaku dosen pengampu mata kuliah mencoba mengembangkan suatu model pembelajaran supaya siswa tidak lagi menjadikan fisika itu menjadi momok yang menakutkan, tetapi lebih ke menyenangkan. Nah, salah satunya yang kami kembangkan yaitu melalui Project Based Learning atau dikenal sebagai PJBL, di mana Project Based Learning ini, mahasiswa akan dilatih lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Di mana nanti di awal pembelajaran, mahasiswa akan diberikan permasalahan dan diminta untuk menyelesaikan atau mencari solusi melalui proyek yang mereka harus buat. Selanjutnya, supaya proses berpikir mahasiswa lebih maksimal dalam menyelesaikan proyek ini, untuk itu dibutuhkan yang namanya pendekatan dalam pembelajaran. Nah, karena peserta mata kuliah fisika dalam keseharian ini berasal dari berbagai prodi sehingga dibutuhkan pendekatan yang pastinya multidisiplin. Salah satu yang saya pakai di sini yaitu pendekatan STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Mungkin yang membedakan di sini itu adalah artnya, di mana art yang digunakan dalam pembelajaran ini, dalam mata kuliah ini yaitu seni desain, kemudian seni musik, dan juga bisa seni bahasa. Penerapan Project Based Learning terintegrasi STEAM dalam pembelajaran bisa mengikuti 5 langkah pembelajaran. Yang pertama, sintaks pertama disebut sebagai reflection, di mana di tahap ini dosen akan memberikan masalah yang berbasis kontekstual dengan kehidupan nyata, di mana mahasiswa nantinya akan mencoba mencari solusi melalui proyek yang mereka buat dari masalah tersebut. Tapi karena mahasiswa yang mengambil fisika dalam keseharian ini memiliki dasar fisika yang kurang, makanya di awal ini sebelum saya berikan masalah untuk proyeknya, saya akan memberikan materi-materi dasar terkait fisika terlebih dahulu. Di akhir dari sintaks reflection ini, mahasiswa akan dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian ada sintaks kedua yang namanya research.
Di tahap ini, mahasiswa di masing-masing kelompok akan mencoba untuk berdiskusi terkait solusi dari permasalahan yang diberikan melalui materi dasar yang telah diperoleh ataupun bisa melalui mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, misalkan buku maupun internet. Nah, setelah mereka memperoleh solusi, kemudian mahasiswa setiap kelompok mencoba untuk merancang dan mendesain proyek sebagai solusi dari masalah yang telah diperoleh di tahap reflection. Selanjutnya ada sintaks ketiga yaitu discovery, di mana dari hasil rancangan dan desain yang telah dikembangkan di tahap research, kemudian di tahap discovery ini, masing-masing kelompok sudah mulai membuat proyek sebagai solusi dari masalah yang diberikan. Nah, dosen itu akan mengarahkan mahasiswa untuk melanjutkan pengerjaan proyeknya bisa di dalam maupun di luar kelas. Ketika di luar kelas, dosen tetap memantau kegiatan mahasiswa melalui rekaman video pengerjaan proyek oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya ada sintaks keempat yaitu application, di mana pada tahap ini proyek yang telah dikembangkan oleh mahasiswa, kemudian mereka akan menguji proyek tersebut apakah benar-benar sudah menyelesaikan masalah yang ada di tahap reflection. Nah, selanjutnya sintaks yang terakhir atau sintaks kelima ada communication, di mana pada tahap ini setiap kelompok akan mencoba mempresentasikan proyek yang mereka telah buat di depan kelompok lain dan menjelaskan prinsip kerja dari alat tersebut. Kemudian nantinya kelompok lain bisa menanggapi hasil proyek yang telah dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan proyek yang telah dikembangkan oleh di masing-masing kelompok. Nah, adapun dampak dari pelaksanaan pembelajaran Project-Based Learning terintegrasi STEAM yang telah dikembangkan dalam beberapa pertemuan, diperoleh bahwa menurut mahasiswa, pembelajaran fisika menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton karena mahasiswa terlibat langsung dalam penyelesaian masalah melalui pembuatan proyek. Selain itu, jumlah mahasiswa yang memilih mata kuliah fisika dalam keseharian setiap semesternya selalu bertambah hingga mencapai jumlah sekitar 45 sampai 60 mahasiswa terutama di kelas yang saya ampu. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran yang kami kembangkan ini yaitu Project-Based Learning terintegrasi STEAM itu dapat digunakan di semua prodi yang ada karena pembelajarannya yang multidisiplin. Demikianlah sedikit sharing terkait pembelajaran inovatif yang kami kembangkan, kiranya dapat memotivasi teman-teman dosen UKSW untuk memberikan yang terbaik bagi mahasiswa. Hiduplah Germa Ilmiah kita. Terima kasih.